ya sama Kang Ogi, sama putranya Rara. Ya, Rara umur berapa Rara? Berapa? 4 tahun ini satu-satunya anak. Iya. Eta tadi dari pegel-pegel aja awalnya tuh. Iya. Dipikir hanya pegel saja. Iya, karena waktu itu masa-masa lagi menyusui, lagi masa menggendong karena Dipikir gara-gara sering gendong atau apa gitu, hormonal dan lain-lain. Iya. Akhirnya curiga bukan hanya pegal Iya gitu karena itu sakitnya udah nggak wajar, udah ke dokter itu selama setahun tuh nggak ketahuan karena dokter pun mengiranya karena efek ini tadi yang menyusui dan yang ringan-ringan aja. Ya. Terus? Karena ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya urut. Ya. Justru setelah diurut muncul benjolan gitu. Sebelumnya gak ada benjolan? Gak ada, normal biasa. Benjolannya besar? Benjolannya mulai dari kecil membesar kayak otot yang kita kuatin gitu. Berapa kayak lama gitu. proses muncul sampai membesar tuh? Dari proses diurut sampai membesar itu sebulan. Cepat? Iya, cepat. Periksa lagi? Periksa lagi dan dari situ baru dokter menyarankan untuk dirongsen. Terus? Setelah dirongsen ternyata tumor tulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Stadium, bukan kanker tapi tumor. Tumor tapi ganas jadi kanker. Jadi kanker dong? Iya. Stadium berapa katanya? Kalau untuk stadium saya nggak dikasih tahu dari awal, cuman ya memang prosesnya seperti itu gitu, pengobatannya mulai dari kemoterapi sampai operasi. Payudara juga katanya? Sebelum menikah itu awalnya. Oh sempat, ya, tapi alhamdulillah. Jadi ceritanya itu dugaannya saya kanker tulang itu karena jatuh dari motor. Terus setelah itu mulailah muncul dari beberapa tahun setelah kejadian jatuh dari motor itu muncul benjolan payudara, terus benjolan di leher. Setelah itu saya juga mengalami keguguran 2 kali, tumbuh lagi tumor payudara 3 kali, keguguran lagi, dan akhirnya saya memiliki anak keempat. Gitu. Ini tuh dari kehamilan keempat ya. Waduh ini mah tuh anak mahal. Iya. Jadi mereka udah berapa lama ini Kang Ogi? Dari 2018. Alhamdulillah dikasih karunia 4 kali hamil. Alhamdulillah kehamilan keempat. Rara sekarang sudah usia 4 tahun. Maaf, akhirnya dilakukan pengangkatan tulang. Iya. Maaf, aduh, itu sampai digitu-gituin. Iya, jadi mainan anak juga sekarang. Punten, Ya, bisa di apa-apa. Rara mau coba pegang gimana? coba. Aduh. Oh boleh. Gitu. Ini aja tuh, jadi nggak lembek ya. Kayak squeeze. Tapi digitu-gituin maaf sakit nggak digitu-gitu? Enggak, kayak tangan normal aja biasa gitu. Gimana Ra? Nggak tahu ya, campur aduk aku pegangnya juga. Itu diputuskan tulangnya diangkat itu gimana ceritanya? Jadi tadi sempat terputus juga ceritanya. ya, awalnya itu kan operasi kanker tulang. Nah, di situ operasi pertama kanker tulangnya itu dibersihkan aja. Jadi dikeluarin tulangnya, terus dibersihin dari kankernya, dibalikin dimasukin lagi. Ya. Ternyata beberapa bulan setelah itu nggak nyembuh, malah jadi patah sempurna di tengah. Ya Allah. Akhirnya nggak bisa dipertahankan. Terus dokter memutuskan untuk mengganti tulang jadi semen. Setelah ganti tulang, pakai tulang normal, seukuran tulang normal, itu infeksi terus. Jadi luka terbuka terus sampai 20 cm kebuka, kita bisa lihat tulangnya gitu. Terus? Nah akhirnya dokter memutuskan untuk mengganti tulang yang lebih kecil, selebar jari gitu. Nah diganti tulang yang lebih kecil, infeksi juga sama, terbuka lagi 20 cm. Ya Allah. Ini tuh tadi cerita tadi tuh dimulai dari tahun berapa? 2014 jatuh dari motor. Oke, tapi di kondisi yang akhirnya nikah dan lain itu berarti ini kondisinya cepat sekali ya? Iya. Setelah lahir dia berarti kan? Setahun dia. Ya berarti di 4 tahun inilah ya? Iya. Maaf ya, Iya. ini nggak ada. Tapi jari-jari masih bisa gerak? Normal. Gerak normal semua. Jadi kamu mau nunjukin? Oke. Karena saraf-sarafnya masih tersambung, Iya. cuma tulangnya. Tulangnya Nah tulang yang aja. sini terikatnya nggak ada terikatan kemana-mana? Ada. Jadi ini tuh sebenarnya masih disisakan bandul-bandulnya. Jadi terkadang saya gitu nggak bisa mengarahkan bandulnya ke arah mana. Jadi kadang dia arahnya ke sana ke sini gitu, yang bandul-bandul ujung-ujungnya. Aduh. Teteh maaf ya, kita dengernya sampai gini-gini. Iya nggak apa-apa. Sebentar, dokter ngasih tau nggak di dunia itu kondisi gini tuh banyak atau? Sebenarnya kasus kayak saya gitu langka terhitungnya karena jarang gitu pasien kanker tulang yang berakhir dengan tanpa tulang seperti saya. Jadi sebenarnya ini juga ditawarkan untuk pasang tulang lagi.
tulang dari stainless. Jadi sebelumnya kan 2 kali ganti tulangnya pakai semen. Nah akhirnya dokter memutuskan mau pasang tulang stainless setelah infeksi selesai sembuh gitu. Nah akhirnya setelah dikeluarin dulu, dibersihin, sembuh, dokter juga nyaranin untuk pasang lagi. Cuman karena ternyata setelah saya menjalani rasanya tanpa tulang dan saya merasa ini adalah titik ternyaman untuk saya selama Ternyata udah nggak ada sakit-sakit lagi. Ya, Cuma ya udah nggak dibikin stres. enggak sih. Sama aja alhamdulillah. kondisinya soalnya ya. Iya, dari awal juga ya. Biaya mahal banget ya.